Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Alen, NIM 19631002, Perbankan Syariah 4A. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu variabel bebas dan bentuk variabel bebas dan variabel terikat. 1. Pengertian variabel bebas dan variabel terikat. Pengertian variabel bebas atau variabel X adalah suatu variabel yang apabila dalam suatu waktu berada bersamaan dengan variabel lainnya, maka akan dapat berubah dalam keragamannya. Variabel bebas ini bisa juga disebut dengan variabel pengaruh, perlakuan, kuasa, treatment, independen, dan biasanya disingkat dengan variabel X. Yang kedua yaitu pengertian variabel terikat atau variabel Y. Variabel terikat adalah suatu variabel yang dapat berubah karena pengaruh variabel bebas atau variabel X. Variabel terikat itu sering juga disebut dengan variabel terpengaruh atau dependen, tergantung efek tak bebas atau biasanya disingkat dengan nama variabel Y. Perbedaan variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dan variabel terikat memiliki perbedaan yang signifikan. Perbedaan antara variabel bebas dan variabel terikat biasanya dilihat dari judul suatu penelitian. Penjelasan perbedaan antara variabel bebas dan variabel terikat adalah sebagai berikut. Misalkan suatu contohnya pengaruh pendidikan dan pendapatan, atau contoh lainnya yaitu hubungan antara pendidikan dengan pendapatan. Yang ketiga yaitu hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Hubungan asimetris adalah hubungan antara suatu variabel dengan beberapa variabel atau dengan variabel terikat. Yang kedua yaitu hubungan variabel bivariat adalah hubungan antar dua variabel. Yang ketiga yaitu hubungan variabel multivariate atau hubungan variabel multivariat adalah hubungan antara tiga variabel atau lebih. Yang keempat yaitu hubungan simetris adalah hubungan variabel simetris dengan hubungan yang terjadi antara dua variabel namun tidak disebabkan atau terpengaruh oleh variabel lainnya. Yang kelima yaitu hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah variabel timbal balik adalah hubungan yang terjadi ketika salah satu variabel mempengaruhi variabel lainnya dan sebaliknya. Yang keempat yaitu ilustrasi hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Ilustrasi mengenai interaksi antara variabel bebas dan terikat dan kontrol. Yang ke-B yaitu bentuk hubungan variabel bebas dan variabel terikat. Dalam penelitian ilmiah, mencari hubungan antara variabel adalah suatu hal yang sangat penting. Misalkannya saja, hubungan antar variabel bebas, independen atau pengaruh, dengan variabel terikat, dependen atau terpengaruh. Hubungan antar variabel atau sering kita kenal dengan hubungan antar dua variabel, yaitu variabel bebas atau independen atau pengaruh dengan variabel terikat, dependen atau terpengaruh dengan simbol X dan Y. Biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kausal atau hubungan sebab akibat. 1. Hubungan simetris. Hubungan simetris merupakan hubungan variabel tidak pengaruh atau disebabkan oleh variabel lainnya. Ada 4 kategori, yaitu untuk 1. Kedua variabel merupakan indikator dari konsep yang sama. Kedua variabel merupakan akibat dari suatu faktor yang sama. Ketiga yaitu kedua variabel saling berkaitan secara fungsional. Yang keempat yaitu hubungan yang kebetulan semata-mata. 2. Hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik adalah hubungan di mana suatu variabel dapat menjadi sebab dan akibat dari variabel lainnya.
3. Hubungan asimetris. Dalam hubungan asimetris ini ada beberapa hubungan ketentuan sebagai berikut. A. Hubungan antara stimulus dan respon. Hubungan yang demikian itulah merupakan salah satu hubungan kausal yang lazim dipergunakan para ahli. Yang ke B yaitu hubungan antara disposisi dan respon. Hubungan ini menunjukkan kecenderungan untuk menunjukkan respon tertentu dalam situasi tertentu. Contohnya, hubungan ini misalnya hubungan antara kepercayaan seseorang dengan kecenderungan memakai obat tradisional atau keinginan bekerja dan frekuensi mencari pekerja. Yang ketiga yaitu hubungan antara diri individu dan disposisi atau tingkah laku. Hubungan ini menunjukkan sifat individu yang relatif tidak berubah dan tidak dipengaruhi lingkungan. Misalkannya saja seks, suku, bangsa, kebangsaan, pendidikan, dan lain-lain sebagainya, masih banyak lagi. Yang keempat yaitu hubungan antara prekondisi yang perlu dengan akibat tertentu. Misalkan pedagangan kecil yang berkeinginan untuk memperluas usaha, diperlukan persyaratan pinjaman, bank yang lunak, hubungan antara kerja keras dan keberhasilan jumlah jam belajar dengan nilai yang diperoleh. Hubungan yang imanen. Yang kelima itu hubungan yang imanen antar dua variabel. Hubungan ini menunjukkan terdapat suatu jalinan yang erat antara variabel satu dengan variabel lainnya. Misalkannya saja ketika suatu organisasi tersebut, maka peraturan yang diterapkan semakin ketat. Yang keenam yaitu hubungan antar tujuan atau aids dengan cara means. Misalkan penelitian tentang hubungan antar kerja keras dan keberhasilan, jumlah jam belajar dengan nilai yang diperoleh pada waktu ujian. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang kedua pada materi kedua yaitu gambaran umum matematika ekonomi. Pertama yaitu pengertian matematika ekonomi. Matematika ekonomi adalah penerapan metode matematika untuk mewakili teori dan menganalisis masalah-masalah di bidang ekonomi. Ahli ekonomi menggunakan simbol-simbol matematis yang menyatakan permasalahan ekonomi, serta menggunakan dalil-dalil matematis untuk membantu pembahasan masalah tersebut. Matematika ekonomi digunakan dalam berbagai ilmu lain seperti ekonomi makro, ekonomi mikro, metode kuantitatif, ekonomi keuangan, serta ilmu-ilmu yang membutuhkan alat analisis dalam pendekatan. Fungsi mempelajari matematika ekonomi yaitu memberikan pemahaman tentang matematika sebagai alat bantu menganalisis model-model ekonomi sebagai rencana bisnis dan pembangunan untuk skala menengah dan skala kecil, mengelola dan menilai rencana bisnis dengan tepat, serta menyusun alternatif sasaran sehingga memudahkan dalam perhitungan. Yang ketiga yaitu tujuan mempelajari matematika ekonomi yaitu mencirikan dan menggambarkan bentuk fungsi permintaan dan penawaran dalam suatu barang dan jasa dan menentukan titik keseimbangan pasar yang terjadi, menghitung besarnya pajak yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa, dan menuliskan dan menggambarkan grafik dari fungsi permintaan atau penawaran serta titik keseimbangan pasar, menghitung besarnya subsidi yang ditetapkan terhadap suatu barang atau jasa, serta menghitung besarnya utilitas atau kepuasan atau kegunaan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Yang keempat yaitu manfaat dan kegunaan dari matematika ekonomi. Yang pertama yaitu memberikan pengetahuan, wawasan, dan kemampuan dalam memanfaatkan teori atau konsep matematika dalam analisis ekonomi. Yang kedua yaitu sebagai penerapan dalam analisis ekonomi. Yang ketiga yaitu dapat menggunakan pemahaman fungsi untuk menyelesaikan persoalan
dalam bisnis dan ekonomi. Yang keempat yaitu memudahkan dalam menghitung indikator dan prediksi ekonomi. Yang kelima itu bidang ekonomi yang ada dalam materi matematika. Satu, materi matematika pada bidang ekonomi ilmu adalah ilmu peluang. Dengan ilmu ini kita belajar menghitung peluang dari berbagai kasus asuransi. Ilmu yang membahas tentang ini disebut aktuaria dan ahlinya disebut aktuaris. Aktuaris adalah sebuah pekerjaan dengan skill elit dikarenakan konsep aktuaris yang cukup memerlukan pengetahuan bidang matematika dan statistik secara mendalam. Yang ke B yaitu konsep dasar matematika ekonomi. 1. Matematika ekonomi dan matematika murni. Biasanya variabel-variabel digunakan dalam matematika murni yaitu X, Y, atau Z. Dalam matematika ekonomi dan bisnis, variabel-variabel yang digunakan melambangkan suatu istilah ekonomi. Yang kedua yaitu persamaan dan pertidaksamaan. Persamaan adalah suatu pernyataan bahwa dua lambang adalah sama, sedangkan pertidaksamaan adalah suatu pernyataan yang menyatakan bahwa dua lambang adalah tidak sama. Yang ketiga yaitu sistem bilangan real atau biasanya disebut bilangan nyata. 1. Bilangan real, 2. Bilangan rasional, 3. Bilangan irasional, 4. Bilangan bulat, 5. Bilangan pecahan, 6. Bilangan pecahan negatif, 7. Bilangan caca, 8. Bilangan 0, 9. Bilangan asli, 10. Bilangan genap, 11. Bilangan prima komplit. 4. Konsep teori himpunan. Himpunan adalah suatu kumpulan dari objek-objek berbeda yang memiliki karakteristik tertentu. Contohnya, Himpunan Presiden Republik Indonesia, Himpunan Hewan Berkaki 4, Himpunan Bilangan Prima, dan masih banyak himpunan lainnya. C. Model ekonomi representasi dari objek atau situasi atau kondisi yang sebenarnya. Model dapat disajikan dalam berbagai bentuk, yang salah satunya adalah model matematika. Model matematika merepresentasikan suatu masalah dengan sistem yang mencerminkan hubungan antar simbol atau hubungan matematis. Yang D yaitu perbedaan dengan matematika murni dan matematika ekonomi. 1. Tanpa memahami matematika murni, tidaklah mungkin dapat mempelajari dan memahami matematika ekonomi dan bisnis. 2. Mempelajari matematika murni sebagai dasar untuk mempelajari matematika ekonomi. Yang ketiga yaitu dalam matematika ekonomi dan bisnis kita harus memiliki topik-topik matematika murni yang sering digunakan, misal deret, fungsi, kalkulus, matriks, dan lain sebagainya. Yang keempat itu dalam matematika murni penggunaan simbol-simbol pada variabel biasanya menggunakan simbol-simbol matematika umum yang digunakan seperti X, Y, dan Z, sedangkan penggunaan simbol dari variabel dalam matematika ekonomi digunakan sesuai dengan nama variabel ekonomi, misalkan harga V, biaya C, jumlah yang diminta Q, dan lain sebagainya. 5. Nilai-nilai variabel dalam matematika ekonomi biasanya diasumsikan harus non-negatif. Sedangkan nilai-nilai variabel dalam matematika murni dapat berupa positif atau negatif. Demikianlah penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.